Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12, hari ini kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks. Untuk menyetarakan reaksi redoks ada dua metode. Yang pertama metode Bilox, yang kedua metode ion elektrons. Hari ini kita akan belajar metode pertama. Misal kita diminta untuk menyetarakan reaksi redoks berikut ini. Nah, dengan metode Bilox, langkah pertama adalah kita harus menghitung Biloxnya. Jadi semua atom tadi dihitung Biloxnya dulu. Oksigen di dalam MnO4 memiliki Bilox minus 2, tapi jumlahnya ada 4, harus kita kalikan 4 hasilnya minus 8. Mn bisa kita cari Biloxnya dengan terlebih dahulu melihat muatannya. Karena muatannya minus 1, berarti Mn ditambah Biloxnya O harus hasilnya minus 1, berarti Mn-nya plus 7. Dari sini kita mendapatkan Bilox Mn plus 7, sedangkan Bilox O-nya minus 2. Lanjut ke senyawa yang kedua, ada H2C2O4. H itu plus 1 karena ada di golongan 1, tapi jumlahnya ada 2, jadi kita kalikan 2. Kemudian C belum tahu Biloxnya berapa, O sama minus 2 lagi dikalikan 4, hasilnya nanti minus 8. Nah, H tadi kalau dikalikan hasilnya plus 2 ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan Biloxnya atom C supaya hasilnya 0. Hasilnya 0 karena tidak ada muatannya. Dari sini C-nya berarti berapa? C Biloxnya plus 6 plus 2 ditambah plus 6 minus 8, nanti hasilnya 0. Tapi ini untuk 2 atom C karena H2C2O4, C-nya ada 2. Kalau C-nya cuma 1 berarti Biloxnya berapa? Bilox C bisa kita hitung karena 2 atom itu jumlahnya plus 6, berarti kalau cuma 1 nanti akan sama dengan positif 3. Nah, positif 3-nya nanti kalau kita kalikan 2, nanti hasilnya akan sama dengan plus 6, sesuai dengan jumlahnya. Oke, dari sini kita mendapatkan Bilox atom H itu sama dengan plus 1. Jangan lupa yang belum dikalikan ya, C-nya plus 3 dan O-nya minus 2. Lanjut lagi ke ion. Sekarang ion ketiga Mn2+, karena ada 2 plusnya berarti nanti totalnya plus 2, tapi ini punyanya Mn aja, berarti tidak perlu kita hitung, otomatis Mn nanti akan plus 2. Untuk CO2, O-nya minus 2 dikalikan jumlahnya 2, hasilnya minus 4, berarti supaya 0 C-nya pasti plus 4. C-nya plus 4, O-nya minus 2. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu semua Biloxnya. Kita lanjut langkah kedua, menyetarakan koefisien zat yang mengalami perubahan Bilox. Pertama-tama kita harus mencari atom mana yang mengalami perubahan Bilox. Pertama ada Mn plus 7, dia berubah menjadi plus 2, berarti ini Biloxnya berubah. 7 kedua dia Biloxnya turun, tapi atom Mn-nya sudah sama-sama 1, jadi tidak perlu kita setarakan lagi. Nah, kita beralih ke atom lain yang mengalami perubahan Bilox. Ada C, dia plus 3 ke plus 4. Oh, berarti ini naik. Nah, kebetulan C di kiri dengan C di kanan itu jumlahnya belum sama. C di kiri ada 2 dan yang kanan baru 1, sehingga harus kita samakan. Kita tambahkan angka 2 di depan CO2 supaya atom C-nya sama-sama jumlahnya 2. Oke, langkah kedua selesai sampai di sini. Langkah ketiga, kita harus menentukan perubahan Biloxnya. Misal nih, ini tadi Mn-nya sudah berubah dari plus 7 ke plus 2. Perubahannya berapa ini dari plus 7 ke plus 2? Dia mengalami penurunan Bilox sejumlah berapa? Sejumlah 5, dari plus 7 ke plus 2, turunnya 5 angka. Sekarang untuk atom karbon. Atom karbon Bilox awalnya itu plus 3, tapi plus 3 ini untuk satu atom karbon. Sekarang harus kita hitung semuanya, jadi kita kalikan 2 sesuai dengan jumlahnya. Plus 3 kali 2 harusnya plus 6 ya, ini saya salah tulis. Kemudian
plus 4-nya dikalikan 2 karena jumlahnya juga ada 2 CO2 sehingga menjadi plus 8. Dari plus 6 ke plus 8 itu terdapat kenaikan sejumlah 2, 6, 7, 8, selisihnya 2 yaitu ya, naik 2. Nah ini jumlah penurunan dan kenaikan biloxnya tidak sama, harus kita samakan. Karena 5 dengan 2 itu nanti KPK-nya 10, maka yang 5 harus kita kalikan dengan 2 dan yang 2 kita kalikan 5 sehingga naik dan turunnya itu sama-sama 10. Nah, ini karena kita kalikan koefisiennya akan berubah. MnO4 ditambahkan angka 2 di depannya dan di depan Mn juga ditambahkan 2 karena tadi kita kalikan 2. Untuk H2CO3 kita kalikan 5. Kita kalikan 5 menjadi ada angka 5 di depan koefisiennya, dan untuk CO2 sebelumnya udah ada angka 2, kita ubah menjadi 2 kali 5 hasilnya 10. Berarti koefisien CO2 yang baru adalah 10. Nah, untuk step ketiga cukup sampai di sini. Untuk step keempat kita lanjut menyetarakan H dan O. Ini ada perbedaan antara suasana asam dan suasana basa. Untuk suasana asam kita harus menambahkan ion H+. Ditambahkannya pada ruas yang muatannya kecil. Kemudian kita tambahkan H2O untuk menyetarakan H-nya. Pada langkah yang sebelumnya kita sudah menyetarakan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya sehingga Mn dan C itu sama-sama mengalami perubahan bilox sejumlah 10 sehingga tadi ada koefisien yang ditambahkan di depan reaksi. Sekarang kita akan menyetarakan muatannya. MnO4 itu minus 1 tapi jumlahnya ada 2 sehingga dia totalnya menjadi minus 2 dikalikan. Sedangkan Mn di kanan ini totalnya menjadi plus 4 karena 2 dikalikan dengan plus 2. Nah sehingga di kiri kita memiliki muatan sejumlah min 2 yang nanti harus ditambahkan berapa supaya hasilnya sama dengan plus 4. Jangan lupa ion H+ itu ditambahkan di yang ruasnya kecil sehingga kita tambahkan di kiri. Kita tambahkan sejumlah 6H+. Kenapa 6? Karena selisih dari minus 2 ke plus 4 itu adalah 6 sehingga yang ditambahkan adalah 6H+. Di kanan kita harus menambahkan H2O untuk menyetarakan atom H-nya. Nah, di kiri kita punya 6H+ dan H yang ada di H2C2O4. Jumlahnya ada 10 di H2C2O4 dan 6 di H+, sehingga totalnya ada 16 atom H. Di kiri ada 16, di kanan belum ada, baru mau kita tambahkan di H2O sehingga H2O nya harus 8 supaya jumlahnya 8 kali 2 jadinya 16. Nah sampai di sini berarti penyetaraan kita sudah selesai. Yang keempat, yang kedua sekarang untuk suasana basa. Saat suasananya basa yang kita tambahkan adalah ion OH- pada ruas yang muatannya besar sekarang. OH- ya, OH- di yang muatannya lebih besar. Kemudian di sisi sebaliknya kita tambahkan H2O sama dengan tadi. Miss Lia ada contoh reaksi lain yang sudah disetarakan sampai tahap ketiga. Ini ada Zn dan NO3- menjadi 4ZnO2- dan NONH3. Oke, yang pertama kita harus menghitung muatannya lagi. Muatan di sisi sebelah kiri dibandingkan dengan muatan di sisi sebelah kanan. Di kiri ada NO3-, muatannya min 1. Di kanan ada ZnO2, muatannya min 2, tapi karena ada 4 berarti dikalikan hasilnya minus 8. Nah, di sini ada minus 8 dan minus 1. Ini kan muatannya nggak sama ya, kita tambahkan OH-. Kenapa yang ditambahkan di sisi kiri? Karena di sisi kiri muatannya lebih besar. Min 1 lebih besar daripada minus 8. Nah, selisihnya berapa dari minus 1 ke minus 8? Selisihnya itu yang kita tambahkan sebagai OH-.
Dari min 1 ke minus 8 itu ada penurunan sejumlah 7, sehingga kita tambahkan 7H2O. Di sisi sebelah kanan harus kita tambahkan air nanti. Sebelumnya kita cek dulu, ini minus 1 ditambah minus 7 hasilnya minus 8, benar ya? Oke, karena sudah benar berarti sudah setara muatannya antara yang kiri dan kanan. Sekarang kita tambahkan H2O di sisi sebelah kanan. Di kiri ada 7H2O. Di kanan kita sudah memiliki NH3 yang jumlahannya itu ada 3. Berarti cuma kurang 4 aja nih. Karena cuma kurang 4 berarti kita tambahkan 2H2O. Oke, sudah selesai. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.